Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici Dinda Bella dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mampu memahami perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Jawa. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi ulangan tengah semester Sejarah Indonesia pada masa Islam yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansah MPD. Adapun bahan kajian materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, kedatangan Islam di Jawa dan peran Wali Songo. Yang kedua, muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak. Periode kedatangan Islam, abad ke-7, dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Abad ke-7 atau ke-8. Karena pada abad itu terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Abad ke-11, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan disebarkan mubalik dari Pasai atau Aceh Utara. Di Jawa, peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan sosial budaya. Selain di Jawa, Kalimantan Islam masuk melalui Kerajaan Kutai dan ditemukan Masjid Gede pada tahun 1434. Sulawesi masuk melalui raja dan masyarakat Goa dan Talo. Teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, Islam datang dari Gujarat atau teori Gujarat. Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India. Yang kedua, Islam datang dari Arab atau teori Mekah. Berita dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Yang ketiga, Islam datang dari Persia atau teori Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dan Persia. Masuknya Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan disebarkan mubalik dari Pasai atau Aceh Utara. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu pesisir utara Jawa Timur. Perkembangan di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Profil Wali Songo. Wali Songo atau Sembilan Wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Secara harfiah, wali diartikan wakil, sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya 9. Nama-nama asli Wali Songo. Sunan Gersik, bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel, bernama asli Raden Rahmat. Sunan Bonang, bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Giri, bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Kudus, bernama Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati, bernama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga, bernama asli Raden Said. Sunan Muria, bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said. Sunan Derjat, bernama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Wali Songo dalam perkembangan Islam. Wali Songo diartikan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambangan suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama. Sehingga dapat memeluk agama Islam, mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang, lagi macapat, bahkan sampai sekarang masih tetap eksis dipakai masyarakat. Peran masing-masing wali dalam Wali Songo. 1. Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim.
menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. 2. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya untuk menyebarkan agama Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya atau yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. 3. Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Tembang lir ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke beberapa pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta atau isyik yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang menggunakan gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. 5. Sunan Derjat. Sunan Derjat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan itu diberikan berkat keberhasilan Sunan Derjat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau, yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja asalkan layak bagi martabat manusia. Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga juga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. 7. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. 8. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten.
Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. 9. Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai munculnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Setelah Demak berdiri sendiri terlepas dari Majapahit yang telah hancur, dalam waktu singkat Demak berkembang menjadi kerajaan besar. Masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Trenggana yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggana berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak. Perebutan ini terjadi antara Pangeran Sekar Seda Inglepen dan Sunan Prawata yang merupakan putra tunggal Sultan Trenggana. Dengan demikian, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Sunan Prawata kepada Pangeran Sekar Seda Inglepen. Putra dari Pangeran Sekar Seda Inglepen yang bernama Arya Panangsang dari Jipang menuntut balas kematian ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto. Salah seorang di antara adipati ayahnya memerangi Arya Panangsang adalah Joko Tingkir. Ia adalah seorang menantu Sultan Trenggana yang berkuasa di Pajang. Konon Joko Tingkir masih memiliki garis terah Majapahit, yaitu Brawijaya V yang sempat diusir oleh Girindrawardhana dan mengabdi di Kerajaan Demak. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.